Hai teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Bicara Tuh. Kali ini aku bakal ngebahas tentang satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama adik tingkat. Jadi mereka bertanya di WA, di Instagram. Pertanyaan adalah, Kak, aku ditawarin penelitian dosen. Ambil atau enggak? Menurut kakak gimana? Atau menurut mbak gimana? Sebelumnya aku jelasin dulu apa itu penelitian dosen. Jadi dosen itu mereka punya penelitian setiap tahunnya, baik itu dari dana hibah atau penelitian mereka sendiri per tahun gitu. Jadi itulah kenapa mereka butuh mahasiswa untuk menjalankan riset mereka. Jadi cuman beberapa mahasiswa. Kalau satu dosen itu biasanya 3, bahkan ada yang 5, ada yang 10 tergantung jenis hibah yang dia terima seperti itu. Nah, ilalanya karena kalian dapat karena mereka melaksanakan riset atau penelitian mereka, maka mereka udah ngasih kita yang namanya topik atau judul bahkan ya. Jadi tergantung dosennya nih, dia mau ngasih kita topik atau ngasih judul. Sisanya diserahkan ke kita. Nah, ada beberapa hal yang penting banget kita ketahui ketika kita mendapat tawaran penelitian dosen. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, urgensinya apa sih gitu. Jadi dosen ini mereka butuh mahasiswa untuk menjalankan risetnya supaya mereka lebih cepat juga, dan memang sudah ada aturannya dari sananya gitu, dari hibahnya itu harus melibatkan mahasiswa. Jadi artinya urgensinya adalah kalian bisa dapat arahan yang lebih kayak gitu. Kalian juga bahkan ada beberapa dosen yang menargetkan ada luaran atau ada hasil dari penelitian itu, misalnya publikasi. Nah, publikasi kan bakal sangat berguna ya buat kalian. Atau ada juga dosen yang menargetkan paten dan sebagainya, buku dan sebagainya. Jadi itu jadi salah satu keunggulan atau kalian bisa dapat keuntungan. Nah, keunggulan kalian ikut penelitian dosen apa sih? Nah, keunggulannya yang pertama adalah kan bakal lebih diperhatikan sama dosen, karena kan mereka punya tenggat waktu nih untuk ngejalanin hibahnya, untuk ngejalanin penelitiannya. Jadi ya minimal banget kalian bakal lulus tepat waktu, karena mereka juga butuh hasil penelitian kalian tepat waktu. Nah, jadi karena kalian dapat perhatian yang lebih, kalian juga bakal dapat arahan yang lebih. Nah, ya seperti aku bilang, kalau kalian dapat arahan yang lebih, perhatian yang lebih, kayak lebih teratur lah penelitian kalian, ada waktu-waktunya gitu. Nah, timbal baliknya kalian harus ngasih hasil penelitian yang kualitasnya lebih bagus dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi, luarannya ada misalnya artikel, kalian harus ngeluarin sesuatu yang berstandar nasional atau internasional. Nah, jadi hal itu sih yang harus kalian pertimbangin. Tapi balik lagi sih ke pribadi masing-masing, apakah kalian sanggup atau enggak. Nah, kalau kalian tanya sama aku, pendapat aku, karena aku juga salah satu yang ngambil penelitian dosen, aku bakal jawab ketika kalian ditawarin, ambil aja. Kenapa? Karena aku melihat bahwa potensinya besar banget ke depannya gitu kan. Kayak aku ditawarin penelitian dosen, aku terima. Pertama, penelitianku lebih terjadwal, lebih teratur, kemudian lebih ya diperhatikan. Aku buat bimbingan tuh lebih mudah gitu. Bu, mau bimbingan butuh ini, dijawabnya tuh lebih cepat dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan kemudian di masa depannya juga ada keuntungan lainnya. Misalnya kayak aku akhirnya ikut jadi research assistant atau asisten penelitinya kayak gitu sampai sekarang, kayak itu udah 2 tahun lulus tapi masih beliau percayai untuk membersamai riset beliau kayak gitu. Dan dibalik itu semua akhirnya aku juga dimasukin ke workshop gitu, kayak pelatihan gitu aku didaftarin, misalnya pelatihan kepenulisan, penelitian, pelatihan grant atau hibah dan sebagainya. Jadi lebih ada pengembangan diri lagi, karena beliau butuh kita yang nggak cuma jadi mahasiswa tapi juga dilatih biar tahu ini itu gitu. Aku pernah juga ikut kayak seminar di mana kita ketemu sama orang-orang yang emang udah paham tentang penelitian, dan di situ aku diundang. Jadi bahkan sebelum aku lulus, ketika masih jadi mahasiswa tingkat akhir, sebelum aku ngerjain skripsi, aku udah dimasukin tuh, dicemplungin ke riset beliau, melihat gimana sih penelitian ini, dijadiin asisten, kemudian disuruh ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi ibaratnya kita dapat ilmu gratis lah dibanding teman-teman lain kayak gitu. Itu sih, dan aku percaya kalau misalnya kita punya kedekatan emosional sama si dosen, kita bakal banyak sekali dapat impact ilmu yang mungkin gak didapat sama teman-teman yang lain. Karena apa? Karena kita bisa japri beliau, bisa ketemu beliau lebih intens dari teman-teman yang lainnya. Itu sih alasan-alasan kenapa menurutku kalian bagus banget untuk ngambil atau nerima tawaran penelitian dosen. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita dapat nih penelitian dosen, sedangkan si penelitian dosennya cuma 3-5 mahasiswa, dan
kadang nggak semua dosen ngelibatin mahasiswa di prodi kita, tapi ngambil prodi yang lain dan sebagainya. Menurutku hal yang terpenting adalah yang pertama, kalian diskusi dulu sama pembimbing akademik, karena setiap dosen kan punya riset nih, ada yang dapat hibah. Nah, kalian tanya dulu, Bu, diskusi gitu, ibaratnya apa ya, kita kayak diskusi aja, Bu, saya mau penelitian tentang ini untuk semester akhir dan gini. Nah, kalau kalian beruntung, maka kalian bakal ditawarin, nih Ibu ada riset ini, mau gabung nggak? Nah, itu kan udah ditawarin. Atau kalian bisa cari dosen yang kira-kira dari tahun sebelumnya tuh dia punya riset tuh sama cutting, jadi kita perlu juga nanya cutting. Atau kita diskusi sama cutting yang anak penelitian dosen, pasti biasanya cutting tuh disuruh nyari sama dosennya, nih tolong cariin mahasiswa tingkat akhir yang bisa untuk penelitian saya, orangnya yang gercep dan sebagainya. Nah, itu sih peluang-peluang seperti itu yang bisa kalian ambil gitu. Dan satu lagi sih, ini nggak tahu, ini tergantung dosennya. Kalau aku, seluruh penelitian aku dibiayain gratis sama dosen. Dan aku juga ikut kayak digendong lah gitu. Kalau ada publikasi, kalau aku juga bantu ngerjain, nah aku jadi ditarik juga, nama aku ada juga di penulis atau penulisnya kayak gitu. Jadi itu sih sejauh ini aku dapat banyak banget manfaat dari ikut dari penelitian dosen, dan bahkan sampai 2 tahun sudah lulus aku masih gabung jadi asisten risetnya, dan menurutku itu bisa jadi ilmu yang sangat berguna ke depannya. Dan itu Oke, jadi kalau kalian ditawarin untuk ikut penelitian dosen, pertama aku bakal balikin lagi ke diri kalian, sanggup atau enggak. Kemudian kalian udah pertimbangin ya, positif sama negatifnya, apa yang kalian dapat, apa yang harus kalian kasih karena kalian dapat penelitian dosen. Tapi balik lagi sama keputusan kalian sendiri. Tapi kalau kalian nanya sama aku bakal merekomendasikan kalian untuk nerima. Dan semangat buat yang baru semester berapapun, gak apa-apa caper ke dosen, kalian bisa dapat ilmu yang lebih banyak dari teman-teman yang gak deket sama dosen. So, sampai jumpa di video berikutnya. Komen kalau ada yang mau dibahas menurut kalian tentang skripsian.